Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anissa Dila dari kelas 12 MIA 6. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Nah, sebelumnya saya akan membahas dulu mengenai kepedulian terhadap iptek di Indonesia. Jadi, kepedulian ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Contohnya saja didirikan lembaga yang bernama BGKW serta lembaga biologi molekuler Eijkman. Nah, kepedulian iptek ini terus berlanjut sampai sekarang, yaitu setelah Indonesia merdeka. Contohnya saja didirikan badan-badan dan lembaga-lembaga baru seperti Lembaga Atom Nasional atau Batam, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Nah, sekarang kita masuk ke subtema yang pertama, yaitu revolusi hijau. Apa sih revolusi hijau itu? Jadi, revolusi hijau adalah perubahan secara drastis dalam hal sistem pertanian nih, baik dalam metode maupun jumlah produksi yang terjadi di negara berkembang. Revolusi hijau ini mencapai puncaknya pada abad ke-20 saat terjadi kelaparan di Meksiko dan Asia Selatan. Nah, di sini ada tokoh yang bernama Norman Borlaug, di mana dia mengadakan penelitian atau memimpin sebuah penelitian yang ditujukan untuk menemukan bagaimana sih cara menyelamatkan ketersediaan pangan. Dan pada akhirnya penelitian yang dilakukan oleh Norman Borlaug ini berhasil dan membuat dia dijuluki sebagai Bapak Revolusi Hijau. Nah, ngomongin tentang revolusi hijau, tentunya ada dong dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya diantaranya yaitu meningkatkan produksi pertanian di negara-negara berkembang. Lalu yang kedua, berkembangnya tanaman varietas. Yang ketiga, pengetahuan masyarakat tentang bercocok tanam terus meningkat. Lalu yang keempat, pendapatan petani meningkat karena penggunaan teknologi yang semakin lama semakin modern. Lalu dampak negatifnya, yang pertama, petani sangat bergantung pada pupuk dan zat kimia, di mana hal tersebut mengakibatkan biaya produksi semakin tinggi. Lalu yang kedua, berkurangnya kesempatan kerja. Yang ketiga, penurunan produksi protein. Kenapa kok produksi proteinnya turun? Karena pada revolusi hijau ini hanya menekankan pada tanaman serealia atau yang mengandung karbohidrat, sementara tanaman yang mengandung protein itu tidak terlalu diperhatikan. Jadi ada ketidakseimbangan antara protein dan karbohidrat. Nah, apa sih dampak negatif revolusi hijau yang terakhir? Yaitu memudarnya kearifan lokal karena pengaruh ekonomi uang yang semakin besar. Apa sih kearifan lokal Indonesia yang mulai memudar itu? Yaitu gotong royong, di mana gotong royong itu menjadi ciri khas warga negara Indonesia. Kemudian saya akan membahas mengenai revolusi hijau di Indonesia. Jadi revolusi hijau di Indonesia itu dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa awal kemerdekaan, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Sekarang saya akan membahas tentang masa awal kemerdekaan. Jadi pada masa ini dilakukan berbagai kebijakan nih, diantaranya ada kebijakan rencana kemakmuran kasino yang diberlakukan pada tahun 1952 sampai 1956, di mana program-programnya itu di dalamnya ada Padi Sentra dan bimbingan masyarakat atau BIMAS. Namun, pada masa awal kemerdekaan ini, revolusi hijau dikatakan belum berhasil. Kenapa? Karena produksi beras naik, sementara jumlah beras yang tersedia untuk kebutuhan per jiwa itu rendah. Lalu selanjutnya kita bahas tentang masa Orde Baru. Di masa ini diberlakukan juga nih kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Di antaranya ada kebijakan ekstensifikasi yang berupa perluasan area pertanian. Lalu ada kebijakan intensifikasi yang di dalamnya terdapat teknik pengolahan lahan pertanian, pengaturan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama, dan penggunaan bibit unggul. Dan yang terakhir ada transmigrasi, yaitu di mana penyebaran penduduk di Pulau Jawa yang disebarkan ke 3 wilayah, yaitu ada Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan pada masa ini revolusi hijau itu dikatakan berhasil karena kenapa? Dilihat dari adanya peningkatan produksi pangan dan taraf hidup petani, serta terjadinya surplus beras. Selain itu juga Indonesia mendapat penghargaan oleh FAO sebagai swasembada pangan.
Kita lanjut ke masa reformasi. Jadi di masa reformasi ini petani itu dijadikan sebagai subjek. Nah, dilakukan juga nih yang namanya gerakan mandiri atau GEMA. Di dalamnya ada gerakan mandiri hortikultura tropika Nusantara atau yang disingkat dengan GEMA Hortina. Gerakan ini dilakukan untuk mendorong laju peningkatan produksi hortikultura. Apa aja sih contoh tanaman hortikultura itu? Contohnya itu ada sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat unggulan. Nah, selain itu juga adanya kebijakan untuk mengurangi dan menghapus bea masuk impor beras. Kita masuk ke subtema kedua, yaitu teknologi transportasi. Nah, teknologi transportasi di Indonesia itu ada 3 jenis, ada darat, air, dan udara. Untuk yang pertama, saya bahas mengenai transportasi darat terlebih dahulu, yaitu ada kereta api. Jadi pada awalnya, Belanda menyerahkan pengelolaan kereta api kepada bangsa Indonesia pada 28 September 1945. Nah, tanggal ini sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Kereta Api Nasional. Dari tahun 1945 sampai tahun 1953, kereta api itu masih ditarik oleh lokomotif tenaga uap. Namun, sejak tahun 1963 didirikanlah nih sebuah PT yang bernama Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA yang kemudian berganti nama menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Lalu berubah lagi namanya menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka, dan yang terakhir berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia yang masih dipakai hingga saat ini. Nah, kereta api ini terus mengalami peningkatan. Jadi, contohnya saja pada tanggal 31 Juli 1995 mulai nih diluncurkan yang namanya kereta api ekspres Argo Bromo dan Argo Gede, di mana kereta api ini dianggap lebih efisien karena bisa menempuh jarak yang cukup jauh dengan waktu yang singkat. Nah, sekarang yang kedua kita bahas tentang sistem transportasi air, tentunya menyangkut dengan kapal ya. Jadi pada awal tahun 1950-an, pelayaran Indonesia ini masih dimonopoli oleh maskapai pelayaran Belanda atau KPM. Jadi pemerintah ini mulai melakukan berbagai upaya nih, diantaranya yang pertama mengadakan perundingan dengan KPM, yang kedua mengeluarkan surat keputusan tentang pendirian Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal atau PEPUSKA, dan yang ketiga mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Nah, jadi ketiga upaya ini nih gagal. Jadi maka dari itu pemerintah mengambil alih kantor pusat KPM sehingga KPM dilarang beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu menasionalisasikan 8 perusahaan maritim Belanda. Lalu yang ketiga ada sistem transportasi udara. Jadi di sini ada perusahaan penerbangan nasional pertama nih di Indonesia, namanya adalah Garuda Indonesia. Nah, sistem transportasi udara ini mulai mengalami perkembangan, yaitu pada tahun 1970-an mulai muncul perusahaan penerbangan seperti Merpati, Sempati, Mandala, dan Pelita. Lalu pada tahun 1990-an mulai beroperasinya pesawat modern seperti Boeing 737, Fokker 8, hingga Airbus. Dan yang terakhir pada tahun 1994, Garuda Indonesia mulai nih memusatkan penerbangannya hanya untuk jalur internasional, khususnya di wilayah Asia Pasifik. Kita ke subtema selanjutnya yaitu teknologi kedirgantaraan. Yang pertama ada pengadaan satelit buatan. Apa sih satelit buatan itu? Jadi satelit buatan adalah satelit yang diorbitkan di sekitar bumi untuk informasi, komunikasi jarak jauh, navigasi, hingga militer. Jadi Indonesia berhasil menerbangkan satelit pertamanya yang bernama satelit Palapa A1 milik Perumtel atau yang sekarang lebih kita kenal sebagai sebutan Telkom ya, sebutan Telkom. Nah, jadi total satelit Indonesia hingga saat ini yaitu berjumlah 13 satelit. Yang kedua, ada industri pesawat terbang. Jadi, pembuatan pesawat terbang ini sebenarnya sudah ada pada masa awal kemerdekaan ya, cuman karena minimnya iptek dan bahan pembuatan, jadi pesawat ini tidak berhasil dikembangkan dengan baik. Lalu pada tanggal 26 April 1976 didirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Nama Nurtanio ini diambil dari seorang tokoh yang bernama belakang Nurtanio juga yang merupakan pencipta ya atau pembuat pesawat pertama di Indonesia.
Jadi PT ini mulai diresmikan pada Agustus 1976. Nah, IPTN ini berganti nama juga nih, dari IPTN menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. Kalau tadi Nurtanio, sekarang N-nya diganti menjadi Nusantara. Lalu yang terakhir diganti menjadi Dirgantara Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini. Lalu yang ketiga ada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Jadi pada awalnya dibentuklah yang namanya Panitia Astronautika pada 31 Mei 1962, di mana panitia ini membangun sebuah proyek litbang roket ilmiah dan militer awal atau PRIMA. Apa sih tujuan dari PRIMA itu? Jadi PRIMA itu bertujuan untuk membuat wahana dasar yang standar bagi keperluan militer dan sipil. Dan PRIMA ini akhirnya berhasil memajukan teknologi peroketan di Indonesia. Lalu, LAPAN ini didirikan pada 27 November 1963, di mana ruang lingkup kegiatan LAPAN ini sendiri yaitu yang pertama, pengembangan teknologi dan pemanfaatan penginderaan jauh. Lalu yang kedua, pemanfaatan sains, atmosfer, iklim, dan antariksa. Lalu yang keempat, ada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, di mana awalnya ini didirikan yang namanya Dewan dan Komisi Pembentukan Hindia Belanda. Lalu kemudian dibubarkan, dibentuk lagi yang namanya Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta. Nah, Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta ini lagi-lagi dibubarkan, lalu diganti lagi dengan Komando Dewan Survei dan Pemetaan Nasional atau yang disingkat dengan Kosurtanal dan Surtanal. Namun karena dianggap kinerjanya lamban, akhirnya organisasi ini digantikan oleh organisasi Bako Surtanal. Kita ke subtema selanjutnya mengenai teknologi komunikasi dan informasi. Jadi di sini ada yang pertama pada masa perjuangan kemerdekaan. Nah, secara sarana komunikasi ini untuk memantapkan kebangkitan nasional dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan. Jadi sarana komunikasi yang digunakan tuh ada dua. Yang pertama ada surat kabar atau majalah dan ada radio. Nah, sementara untuk radio ini ada beberapa fungsi nih pada masa perjuangan kemerdekaan. Di antaranya adalah mempercepat hubungan Belanda dengan daerah jajahannya, lalu alat bagi Jepang untuk mempropagandakan tujuannya, dan juga menyiarkan pernyataan penyerahan Jepang tanpa syarat oleh Tenohika. Yang kedua, masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan atau revolusi fisik. Nah, berita kekalahan Jepang sampai nih ke telinga para pemuda dan pejuang Indonesia melalui radio dan surat kabar. Kemudian Soekarno-Hatta langsung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah memproklamasikan, wartawan pun mengambil alih nih percetakan dan surat kabar yang dikuasai oleh Jepang, lalu menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Angkasawan Indonesia atau sebutan untuk penyiar radio terus mengumandangkan proklamasi ke seluruh penjuru tanah air, dan pengambil alihan Hoso Kanri Kyoko oleh pemerintah Republik Indonesia yang kemudian diganti namanya menjadi Radio Republik Indonesia atau yang sekarang dikenal dengan RII. Yang ketiga, ada masa mengisi kemerdekaan. Jadi digunakannya teknologi komunikasi dan media massa sebagai alat pembangunan pada masa Orde Baru, yaitu ada dua nih. Yang pertama, Televisi Republik Indonesia atau TVRI dan RRI dirancang untuk membentuk identitas bersama rakyat dan negara. Yang kedua, TVRI menyiarkan acaranya ke penjuru negeri untuk membangun persatuan melalui media. Lalu, subtema yang terakhir ada teknologi arsitektur dan konstruksi. Yang pertama, arsitektur. Jadi pada tahun 1958, Presiden Soekarno berupaya melakukan pembangunan fisik nih dengan mengedepankan kebanggaan nasional. Ada beberapa arsitek lokal yang berada di belakang karya Bapak Soekarno ini. Di antaranya yang pertama ada Suhamir yang merupakan perancang Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, India. Yang kedua ada F. Silaban, yaitu perancang kantor Bank Indonesia dan Masjid Istiqlal yang terkenal. Lalu yang ketiga ada R.M. Sudarsono yang merupakan perancang Monas atau Monumen Nasional.
Nah, sementara hasil karya Soekarno diantaranya adalah Gedung Gelora Bung Karno, Wisma Nusantara, Gedung Toserba Sarinah, dan Monas. Jadi Monas ini merupakan kombinasi ya antara ide oleh R.M. Sudarsono dan Insinyur Soekarno. Lalu pada 1968 berdirilah Atelier 6, di mana perkembangannya berlangsung sejalan dengan perkembangan industri arsitektur Indonesia pada masa Orde Baru. Salah satunya karya yang mendapatkan apresiasi besar yaitu Masjid Said Naum. Setelah tadi membahas mengenai arsitektur, sekarang saya akan bahas mengenai konstruksi. Nah, di sini ada dua tokoh nih yang mengembangkan konstruksi pada masa itu, yaitu yang pertama ada Sediatmo yang merupakan pemimpin proyek pembangunan 7 menara listrik tegangan tinggi di daerah rawa-rawa kawasan Ancol. Nah, jadi beliau ini merupakan salah satu ya anggota dari PLN. Nah, beliau juga mengenalkan konsep yang bernama cakar ayam. Jadi yaitu menara dibangun di atas pondasi yang terdiri dari plat beton yang didukung pipa-pipa beton di bawahnya. Nah, jadi pipa dan plat yang melekat menyatu dan mencengkram di tanah lembek ini mirip cara kerja dari cakar ayam, makanya disebut dengan konsep cakar ayam. Lalu tokoh yang kedua ada Djokorda Raka Sukawati, merupakan pencipta teknik landasan putar bebas hambatan atau LBH 80 atau yang dikenal dengan teknologi sosro bahu. Jadi beliau ini menjalankan sebuah proyek jalan layang sepanjang 16,5 km di Cawang, Jakarta. Jadi dalam proyeknya ini beliau membuat kepala tiang penyangga yang sejajar dengan ruas jalan yang akan diputar melintang di atas ruas jalan. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.